Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka Yasinan Kurban, dan insya Allah di sini Allah akan membacakan sedikit manaqib atau kisah para wali-wali Allah yang mulia, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, anggota Yasinan, dan anak-anak, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, hari ini masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan terbesar, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di awal tadi ulun bacakan, ulun kutip beberapa ayat Quran, yaitu surah Yunus ayat 62 sampai 64, yang artinya, yang berbunyi, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, wali-wali itu artinya kekasih-kekasih Allah atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka tidak merasa takut. Jadi yang mereka takuti itu hanya Allah semata. Tidak takut kepada selain Allah, tidak takut kepada selain Allah gitu. Kemudian mereka juga tidak bersedih terhadap apa yang menimpa diri mereka. Apapun takdir Allah yang datang kepada mereka, mereka pasti menganggap itu pasti baik. Ada hikmah-hikmah tertentu di dalamnya. Siapakah para wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu maksudnya menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada dirinya. Mereka taat kepada Allah lahir dan batin. Begitu juga menjauhi maksiat itu secara lahir dan batin. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah akan gembirakan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi belum mereka masuk ke dalam negeri akhirat, di dunia sudah dibahagiakan oleh Allah. Nah, jadi mungkin ada yang bertakun, kayak apa orang bahagia tuh? Jawabannya itu, pertama beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak duit, karena tentu bahagia, karena bahagia letaknya di dalam hati. Makan gelisah biasanya ya, kalau orang-orang itu yang banyak-banyak perusahaan itu, banyak duit gak menjanjikan bahagia. Banyak rumah, banyak kendaraan, banyak bini, bahagia lah ya. Ya mulnya kawa adil ya bagus. Kalau ada kawa adil jangan lebih daripada satu. Malah jadi malapetaka ya kalau kita tidak bisa adil dan menempatkan Allah di dalam rumah tangga kita. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah itu tidak akan berubah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Jadi kemenangan yang besar itu adalah ketika kita bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat pun akan selamat. Karena ada orang yang di dunianya nyaman, sakanya di akhirat sakit. Ada juga yang akhiratnya nyaman, dunianya sakit. Rumah bilang sing burukan. Tapi ahli sembahyang di akhirat. Tapi nang nyaman tuh napa? Kedua-duanya nyaman. Di dunia nyaman, akhirat juga nyaman. Itu yalah, amin ya rabbal alamin. Adapun pada kesempatan kali ini ulun minta izinlah kepada nang pian-pian yang ada di sini membacakan sedikit manaqib Guru Zuhdi. Nah, jadi Tuan Guru Ahmad Zuhdianur atau yang sering dikenal dengan nama Abah Guru Zuhdi lahir di Alabiu,
Nah, beliau orang Albiyu, HSU, pada 10 Februari tahun 1972 Masehi atau bertepatan pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 1391 Hijriah. Dan beliau meninggal di Jakarta pada hari Sabtu 2 Mei 2021 atau bertepatan pada 9 Ramadan 1441 Hijriah pada umur 48 tahun. Anum sidinilah. Beliau adalah pemuka agama sekaligus tokoh masyarakat yang dikenal sebagai ulama besar, berkarismatik di Kalimantan Selatan. Abah Guru Juhdi lahir dari pasangan Tuan Guru Muhammad bin Haji Japri Al-Banjari dan Hajjah Zahidah. Ayah beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru dan beliau dikenal sebagai ulama besar yang cukup berpengaruh di Banjarmasin. Sedangkan kakek beliau adalah Tuan Guru asli. Lain Tuan Guru asli tapi dasar bujur ngaran sidin asli. Tuan Guru asli. Nah, beliau juga ulama di Alabiyu. Pendidikan Guru Juhdi, setelah menempuh sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Al-Falah dan belajar ilmu kepada ayahnya. Nah, jadi ini dasar Tuan Guru Abah Sidin ngene. Jadi ada istilah kata lah, buah itu tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Tapi ada juga pang istilahnya. Ada mesti juga pang. Misalnya tumbuh hingga sungai. Gugur buahnya larut di sungai. Jadi yang ayahnya biasa-biasa saja jangan juga. Kayak itu nama rasa kada bisa jadi mu'alim. Kalau Allah ngasih hidayah siapapun jadi. Nah gitu. Kalau Allah mau ngasih ilmu agama yang luas, mudah bagi Allah. Nah, jadi yang pertama beliau berguru langsung kepada ayahnya yang seorang pimpinan pondok Al-Falah di Banjarbaru. Setelah lama berlalu, beliau melanjutkan belajar ilmu ke Alabiyu, yaitu kepada kakeknya Tuan Guru asli Al-Banjari. Yang dipelajari dengan kakeknya tadi adalah ilmu tajwid, fikih, tasrif, dan tauhid, serta tasawuf. Setelah kakek beliau wafat, beliau melanjutkan belajarnya kepada mu'alim syukur di Taluk Tiram. Ini daerah Banjar juga itu. Di situ beliau belajar tasawuf, fikih, usul fikih. Nah, setelah mu'alim tadi meninggal, barulah beliau menimba ilmu kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, yaitu yang disebut dengan guru sakumpul. Dalam berdakwah beliau bisa mengisi pengajian di Masjid Jami Banjarmasin. Bisa juga di rumah beliau sendiri, kemudian di Teluk Dalam, di Langgar Darul Iman, di Sungai Andai, di Kota Cinta Geraha KM 18 dan pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Adapun yang sering beliau ajarkan adalah tentang ilmu tauhid dan tasawuf, dan yang paling beliau tekankan adalah tentang pentingnya membersihkan hati. Nah, ini poin pentingnya nih. Ujar Imam Ibnu At-Taimiyah, hati itu laksana raja. Dan anggota tubuh kita ini adalah tentaranya. Kalau pimpinannya, rajanya baik, maka otomatis bala tentaranya pun bergerak dalam gerakan yang baik. Perintahkan raja kayak ini digawinya. Contohnya sebaliknya, apabila rajanya buruk kepemimpinannya, maka anggota tubuhnya yang menjadi tentara itu pun buruk. Karena kita apabila ingin berbuat sesuatu dimulai dari niat. Niat itu letaknya di dalam hati, direspon oleh otak, kemudian terjadilah perbuatan. Nah, jadi hati ini sangat penting kita bersihkan, ya. Jadi kita mesti taat lahir batin. Taat batin itu maksudnya hati kita ya supaya sangka baik sama Allah, ya. Tidak boleh iri dengki dan lain sebagainya. Nah, selain sebagai ulama, ternyata Guru Juhdi ini sangat berperan aktif di masyarakat. Contohnya beliau sebagai penasehat tim sepak bola Barito. Ya benar ya. Luar biasa ini. Kemudian beliau juga seorang mustasyar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU di Kalsel. Dan beliau juga aktif menjadi anggota pemadam kebakaran. Nah, nanti jadi ada amunta ini pembanyaknya pemadam kebakaran. Ya, jadi saran ulunnya ada yang jadi anggotanya kalau menyelamatkan orang lain ya utamakan juga keselamatan diri. Terkadang ingin menyelamatkan orang pas kada ingat. Seorang kada kau bukunyong nyelamatkan nang lamas. Nah,
Pas kita nang di orang. Adapun nasihat, nah ini terakhir nasihat daripada guru Juhdi, yaitu yang pertama, masalah itu pasti ada ya di dalam hidup ini. Tetapi jangan sampai melupakan kebaikan Allah yang ada di dalam kejadian itu. Tetap kita sangka baik sama Allah. Contohnya corona. Ya mungkin macam-macam lah peraturan ini itu yang membuat kita mungkin kurang nyaman, kada boleh ke sana kemari, terbatas kegiatan kita di luar gitu. Tetapi dengan adanya corona ini kita menjadi sadar bahwasanya kita ini memang makhluk Allah yang lemah. Bagaimanapun kekuatan militer yang kita punya, bagaimanapun kuatnya diri kita. Wah, di Jepang itu membangun bangunan yang kokoh anti kiamat ya. Bebaya dimasuki virus napa dah kawal lagi. Nah. Ya. Jadi kita ini lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun hidup kita sulit, tetapi mulut mesti mampu mengucap alhamdulillah. Contohnya dalam sembahyang, dalam sholat 5 waktu. Ketika kita kada berduit, tetap kita takbir pertama. Pada rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah yang di dalamnya ada kalimat alhamdulillah. Garing, tetap kita membaca sembahyang alhamdulillah. Keluarga dia meninggal sembahyang kifayah, rakaat pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya di dalam setiap kejadian, sakitkah, senangkah, tetap kita mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa meminta dunia bukan untuk dunia tetapi untuk ibadah. Kita minta panjang umur sama Allah tiada lain bukan untuk mencari-cari dunia, karena manusia ini kalau hanya diiming-iming dengan dunia tidak akan pernah puas. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia diberi satu kebun emas, dia akan mencari kebun emas yang selanjutnya. Tidak akan puas dengan kehidupan dunia ini. Ya. Nah, oleh karena itu niatkan ujar sidin, kita minta dunia ini untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang-orang yang di dalam Al-Qur'an itu Allah ceritakan minta bangkit kembali ke dunia. Hanya sebentar saja ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku walau sesaat, aku ingin bersedekah dan pasti menjadi hambamu yang soleh. Ini perkataan orang-orang yang di akhirat menyesal gitu. Kemudian bila kita melihat diri kita, maka ingatlah dosa-dosa kita. Oleh karena itu kata Nabi Isa alaihissalam, kita dapat belajar ilmu itu dari orang. Misalkan kayak ini, kita melihat orang nih gawian kada baik, kita bisa memandang, oh ini kada baik, mudahan aku kada kayak itu. Bila melihat orang gawian yang baik, ya Allah mudah-mudahan kau menuruti ngintah. Nah, cukup kita belajar memandang daripada orang lain. Tetapi apabila kita kawat tegawin yang baik, ucapkanlah hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Jadi ketika kita mampu berbuat baik, ucapkanlah itu alhamdulillah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, pujian manusia itu dua. Ya. Apakah itu sebagai ujian bagi kita supaya jangan sombong? Atau ya malah membuat kita itu tidak baik ya. Tambung-ambung nih dipuji orang nih. Soalnya mandibuk juga. Dan maksudnya hati-hati ketika dipuji manusia ya. Kita kembalikan itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup ini jangan mencari pujian manusia ya, sama yang tadi. Jangan merasa pantas untuk dipuji. Apabila dihina, maka jangan merasa hinaan itu tidak pantas buat diri kita. Jadi ulun terkadang tuh kayak inilah, misalnya ada orang tuh menyarek ulun. Ternyata yang diucapkan itu bujur. Ya udah kita ambil pelajaran gitu. Kalau nyakada itu ujian kita, sabar kada menghadapi orang itu. Nah gitu. Ya. Karena memang kata beliau, kata guru Juhdi, kita ini memang penuh kekurangan, kada danang sampurna kita inilah. Kemudian berharap ketika kita meninggal nanti dalam keadaan melawan hawa nafsu. Iblis tuh kada suka berhenti membujuk rayu manusia lah. Ya tadi pang dari segi duit misalnya, ada dapat duit, dibisikinnya lagi buat apa gitu.
Sehingga kalau tidak mampu memenuhi itu, dia mengambil jalan lain. Contohnya mencuri, dibisiki oleh iblis, terbujuk gitu. Sampai apabila kita melawan hawa nafsu sampai kita meninggal, di akhirat tidak ada lagi sembahyang. Bahkan nafsu-nafsu kita yang di dunia yang kita sabarin untuk kita jauhi, itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Bahkan katanya minuman di orang-orang di surga itu minuman khamar. Jadi nyaman lah, terus apa minum leh. Minuman keras itu nyaman ya. Bahkan jauh-jauh nikmatnya. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Bidadari sing banyakan. Jadi jari Allah di dunia ini saja kita menahani hawa nafsu itu, bersabar. Paling-paling ya 60 tahun kita nih Bu umur. Itu pun jarang ya, bisa ada nang ta'anum. Karena malaikat ketika mencabut nyawa itu tidak kada suah membawa akta kelahiran. Ini ta'anum nah kayak kainna gina. Dia mau. Mendasar sudah sampai kematiannya, walaupun bersembunyi dimanapun, tetap kematian akan datang kepadanya. Nah, ngitulah hulu nangkawa ulun sampaikan. Sebujurnya banyak lagi nasihat sidin kepada kita. Cuman itu rangkuman yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita yang membacakan manaqib beliau, kita mencintai beliau. Karena sebagaimana ulun sebutkan di awal tadi, manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada wali-wali Allah, beliau masuk surga. Dengan sebab kita mencintai beliau, kita pun ikut masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata ulun mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan lil maghfiratan ba'da al maut. Allahumma qdi kull hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.